Nama saya Kevin Endo Benedi Saragi, selaku ketua dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian atau percobaan yang telah kami lakukan, yaitu pada percobaan ekstraksi padat cair. Nah, di sini saya selaku ketua dari kelompok 4 memiliki beberapa anggota, yakni ada Sofia Alfitria, ada Ananda Putri Artamevia, Muhammad Ali Fatan, dan Ariski Nurwandis. Oke, untuk bagaimana sih metode yang telah kami lakukan dan juga hasil yang telah kami dapatkan, nah akan dilampirkan pada video ke depan. Nah, semoga apa yang kami share dapat menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Nah, tujuan dari percobaan ekstraksi pada cair adalah membandingkan efisiensi tahap ekstraksi antara metode co-current dan counter current. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi. Jadi, ekstraksi adalah proses perpindahan suatu zat atau solut dari larutan asal atau padatan ke dalam larut tertentu. Kemudian, ekstraksi pada cair atau leaching adalah proses pemisahan solut dari padatan yang tidak dapat larut atau yang sering disebut juga dengan inner. Nah, dua langkah utama dalam proses ekstraksi pada cair yaitu kotak antara padatan dan pelarut serta pemisahan larutan dari padatan inner. Halo, aku Ananda Putri Artamevia. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem operasi, alat dan bahan, serta prosedur percobaan. Untuk yang pertama adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap tunggal, co-current, counter current, serta sistem bertahap berlawanan. Yang pertama itu adalah sistem tahap tunggal, di mana pada proses ini atau metode ini dimulai dengan cara mengontakkan antara padatan dan pelarut sekaligus, yang kemudian akan dilakukan pemisahan larutan dari padatan sisa. Yang kedua itu adalah metode co-current. Pada metode ini dilakukan pencampuran umpan padat dan pelarut yang terjadi pada tahap pertama. Kemudian aliran atas dari tahap ini akan dikontakkan dengan pelarut baru untuk tahap berikutnya dan tahap seterusnya. Yang ketiga adalah tahap counter current, di mana pada tahap counter current ini aliran atas dan aliran bawah itu mengalir secara berlawanan. Untuk tahap berikutnya, di mana terjadi pengontakan larutan pekat. Larutan pekat ini dikontakkan yang merupakan hasil pengontakan dari aliran atas pada tahap kedua yang dikontakkan dengan padatan baru. Yang terakhir adalah sistem bertahap berlawanan, di mana pada sistem ini unit pengontak batch disusun secara berderet atau dalam sistem lingkaran. Kemudian padatan dibiarkan stasioner dalam beberapa tangki. Kemudian padatan tersebut dikontakkan dengan beberapa larutan yang memiliki konsentrasi yang semakin menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Untuk alat-alatnya sendiri itu terdiri dari gelas ukur, Erlenmeyer, gelas kimia, buret, oven, kemudian ada magnetic stirrer, spatula, kemudian ada hot plate. Untuk bahannya sendiri itu yang digunakan ada Aquades, Na2CO3, CaOH2, HCl, dan indikator fenol phthalein. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur percobaan pada praktikum ini. Prosedur percobaan ini ada dua, yaitu co-current dan counter current. Yang pertama itu adalah co-current, di mana pada prosedur ini dimulai dengan cara menimbang Na2CO3 dan CaOH2 yang masing-masing seberat 1,06 gram untuk Na2CO3 dan 2,22 gram untuk CaOH2. Kemudian kedua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia. Selanjutnya ditambahkan Aquades sebanyak 150 ml. Aduk selama 5 menit dengan kecepatan pengadukan 300 rpm. Setelah diaduk, kemudian didiamkan selama 3 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit, dilakukan pemisahan antara padatan
dan pelarut atau antara padatan dan larutan dengan cara dekantasi. Tahap terakhir yaitu diambil 10 ml larutan hasil pemisahan tadi, kemudian diukur densitasnya. Habis itu kita tambahkan dengan indikator phenolphthalein atau PP untuk dilakukan titrasi dengan HCl 0,1 N. Dan dilakukan tahap 1 dan sampai 4 dengan pelarut Aquades yang milinya berbeda atau volumenya berbeda dari volume sebelumnya. Selanjutnya itu adalah tahap counter current. Pada tahap counter current ini, untuk tahap 1 dan 3 sama seperti tahap co-current. Tetapi pada tahap counter current ini, gelas ketiga atau prosedur nomor 3 itu digunakan, gelas kimianya itu digunakan sebagai sampel uji. Kemudian setelah itu dipindahkan hasil pemisahan dekantasi dari gelas nomor 3 itu ke gelas kimia nomor 2 yang selanjutnya dilakukan pencampuran selama 5 menit dan didiamkan selama 3 menit. Kemudian sama seperti sebelumnya dilakukan dekantasi selama 3 menit. Kemudian proses pemisahan dilakukan kembali, di mana larutan itu dipindahkan ke gelas nomor 1 dan dilakukan pencampuran lagi selama 5 menit, kemudian didiamkan selama 3 menit. Dipisahkan kembali larutan dengan padatan secara dekantasi. Dihitung volume NaOH-nya, kemudian diambil 10 ml larutan NaOH, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein, lalu dilakukan titrasi dengan menggunakan HCl 0,1 N hingga hasil titrasinya berwarna bening dan dicatat volume hasil titrasinya. Kemudian padatannya disaring, hasil dekantasinya disaring, kemudian diletakkan di dalam oven untuk melihat konstan pada tahap pengovenan tersebut. Kemudian diulangi prosedur tersebut dengan rasio atau dengan volume Aquades sebanyak 210 ml. Nah, baik, saya akan membacakan variabel metode co-current dan variabel metode counter current. Yang pertama itu untuk variabel metode co-current, pelarutnya 150 dan 210 ml dengan rasio 0,01 banding 0,03 dengan lama pengadukan selama 5 menit. Untuk kecepatan pengadukan itu 300 rpm, waktu dekantasinya 3 menit. Sedangkan variabel metode counter current, pelarutnya 150 ml dan 210 ml dengan rasio 0,01 dan 0,03 dengan lama pengadukan selama 5 menit dengan kecepatan pengadukan selama 300 rpm. Waktu dekantasinya itu 2 menit. Untuk hasil percobaan metode co-current dan counter current, pelarutnya itu sama 150 dan 210 ml untuk co-current dan counter current. Untuk volume HCl nya itu pada co-current yang pertama 15,5, yang kedua 13,2. Sedangkan untuk counter current yaitu 45 ml, yang kedua itu 37,2 ml. Nah, untuk densitasnya itu pada co-current 0,925, yang kedua 0,907. Untuk counter current 0,941, dan percobaan yang kedua 0,932. Nah, untuk efisiensi NaOH nya itu pada co-current 16%, yang kedua 21,1%. Sedangkan untuk counter current yaitu 13,9% dan yang kedua itu 19,9%. Nah, data berat produk pada metode co-current dan counter current untuk pelarutnya juga sama 150 dan 210. Untuk waktu pengadukan pada co-current selama 3 menit dan untuk counter current selama 2 menit. Masa CaCO3 nya itu untuk co-current 0,91, yang kedua 1,14, dan untuk counter current yang pertama 2,01 dan yang kedua 2,31. Untuk yield CaCO3 nya itu pada co-current 27,7%, sedangkan yang kedua 34,7%. Dan untuk counter current 61,2% dan yang kedua 70,4%.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai perbandingan konsentrasi NaOH yang didapatkan dari proses ekstraksi pada cair dengan menggunakan metode co-current dan counter current dengan variasi pelarut sebanyak 150 mili dan 210 mili. Menurut Musyaroh dan Hidayat yang melakukan penelitian pada tahun 2016, arah dari aliran fluida atau cairan memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya konsentrasi NaOH yang didapatkan selama proses leaching atau ekstraksi. Metode counter current merupakan metode dengan arah aliran berlawanan antara pelarut dan padatan sehingga filtrat dari gelas pada tahap sebelumnya digunakan kembali pada tahap selanjutnya. Filtrat pada tahap sebelumnya mengandung NaOH kemudian digunakan kembali pada tahap selanjutnya sebagai pelarut untuk Na2CO3 dan CaOH2 sehingga akan menyebabkan peningkatan konsentrasi NaOH yang sejalan dengan banyaknya stage. Sedangkan pengaruh banyaknya pelarut pada percobaan ini yaitu semakin banyak pelarut yang digunakan untuk melarutkan zat telarut, maka semakin rendah pula konsentrasinya. Hal ini terdapat di dalam buku karya Kataren yang dikeluarkan pada tahun 1986. Jadi dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan di presentasi. Adapun konsentrasi NaOH yang didapat lebih tinggi pada proses counter current daripada proses co-current. Hal ini disebabkan karena metode co-current ini merupakan metode dengan arah aliran yang berlawanan. Sedangkan dapat dilihat pada grafik juga bahwa semakin tinggi atau semakin banyak pelarut yang digunakan, konsentrasi NaOH yang didapatkan juga semakin rendah. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori yang ada di pembahasan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai efisiensi dari NaOH. Nah, perbandingannya dari antara metode co-current dan counter current itu seperti apa gitu. Nah, untuk efisiensinya kita harus tahu dulu kan metode operasi kita. Nah, kita menggunakan bahan baku yaitu Na2CO3 ditambah CaOH. Nanti dia jadi 2NaOH ditambah CaCO3 bukan? Nah, setelah melalui perbandingan reaksi kimia tersebut, kita dapat perbandingan efisiensinya melalui percobaan di mana kita dapatkan Na2CO3 dan CaCOH yang digunakan melalui metode ekstraksi ini. Nah, volume larutannya meningkat menyebabkan proses difusi perpindahan material NaOH akan semakin kecil sehingga efisiensi yang diperoleh menjadi besar dan massa padatan didapatkan semakin kecil. Nah, seperti yang bisa dilihat di grafik. Nah, di situ metode co-current dan metode counter current. Nah, berdasarkan grafik yang sudah dilampirkan, kita dapatkan pada metode co-current efisiensinya lebih besar gitu. Nah, dibandingkan metode counter current. Efisiensi co-current ini cukup tinggi di sekitar 16 sampai 21%. Nah, sedangkan untuk yang counter current 13,9 sampai 19,9%. Nah, efisiensi di metode co-current lebih tinggi dibanding di counter current. Itu kenapa gitu? Ada beberapa faktor yang kami dapatkan, yaitu metode co-current menggunakan proses ekstraksi yang lebih efektif dalam memisahkan komponen karena proses yang dilakukan dalam arah yang sama. Sedangkan yang counter current kan arahnya berlawanan. Nah, hal tersebut menyebabkan proses pengontakannya kurang efektif atau maksimal begitu. Nah, sehingga lebih banyak NaOH yang dapat diperoleh dari hasil ekstraksi di metode co-current. Nah, penelitian tersebut telah dilakukan oleh Rinanda dan Romdani pada tahun 2017. Begitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan yield CaCO3. Jadi menurut Kusuman dan Angga, 2010 yield merupakan perbandingan antara jumlah output produksi dengan input produksi yang menggambarkan nilai efisiensi produksi atau performa unit proses. Jadi selain NaOH, produk yield terbentuk dari reaksi kaustisasi antara Na2CO3 dan CaOH2 adalah padatan CaCO3. Nah, padatan ini diperoleh dari hasil pemisahan dengan cara dekantansi. Untuk waktu pengenapan dilakukan selama 3 menit untuk metode co-current dan 2 menit untuk metode counter current. Nah, pada metode co-current didapatkan yield produk untuk variasi pelarut 150 mili sebesar 27,7% dan untuk variasi pelarut 210 mili sebesar 34,7%. Sedangkan pada metode counter current, yield yang didapatkan untuk variasi pelarut 150 dan 210 mili sebesar 61,2% dan 70,4%. Nah, dapat dilihat dari grafik tersebut, didapatkan yield produk dari metode counter current lebih besar dibandingkan dengan yield produk hasil dari metode co-current. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi NaOH pada counter current yang didapatkan
tinggi menyebabkan massa CO3 semakin besar. Jadi semakin tinggi konsentrasi pelarut, maka semakin banyak produk yang terekstrak dalam pelarut. Rendaman pun semakin besar. Ini menurut Anggoro DKK 2015. Untuk kesimpulan, efisiensi NaOH pada ekstraksi padat cair tertinggi ada pada metode Cochrane sebesar 21,1%, sedangkan efisiensi NaOH terendah pada metode Cantor-Curran sebesar 13,9%. Tinggi rendahnya efisiensi NaOH pada ekstraksi padat cair tergantung pada metode selama proses ekstraksi, di mana metode Cochrane lebih efektif dalam memisahkan komponen dibandingkan metode Cantor-Curran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.